Bojonegoro, anak sekarang tidak tahu siapa-siapa. Sehingga saya ini sampai mempersiapkan diri saya untuk tidak usah dikenali oleh siapa-siapa, daripada saya besok-besok menyesali. Bahkan saya punya cita-cita agar supaya kalau nanti saya dipanggil oleh Allah, itu jangan ada yang tahu kecuali keluarga saya. Saya sampai punya cita, kalau saya mati nanti tidak usah ada yang tahu deh, keluarga saya aja. Sehingga saya sekarang sudah menyiapkan pemakaman di kompleks rumah saya di desa sana untuk ibu saya, ayah saya dan keluarga saya, supaya saya nanti tidak usah ngerepotin siapa-siapa. Selama hidup mungkin saya pernah ngerepotin orang, tapi ketika nanti saya mati, saya nggak usah ngerepotin siapa-siapa. Dan cukuplah yang menguburkan adalah saudara-saudara saya saja, istri dan anak saya, kan gitu. Sampai begitu. Karena saking takutnya kita ini tidak dihargai di Indonesia. Indonesia, media massa, pemerintah, dan semuanya mainstream ini tidak butuh kebenaran, tidak butuh kebaikan, tidak butuh kreativitas, dan lain sebagainya. Keajaiban saja dituduh musyrik kok. Ponari tadi. Oh itu Allah, itu perkaranya Allah, bukan perkaranya Ponari kok itu. Itu aja dituduh syirik kok. Jadi di Indonesia ini kita betul-betul kehilangan parameter hampir di segala bidang untuk menghargai apapun. Oleh karena itu KC ini, komunitas Kenduri Cinta ini menurut saya adalah satu surga yang luar biasa, di mana kita sangat appreciate berjam-jam terhadap siapapun saja yang berinteraksi dengan kita. Nah yang ingin saya tanyakan sama istri adalah, kamu kok ikhlas banget, gimana sih ceritanya, gitu loh Is. Ya, saya kira itu tadi, saya kira ya keikhlasan itu timbul mungkin dari dua hal ya. Pertama mungkin ketidakberdayaan, tapi juga barangkali kita bersyukur dalam arti ini saya sedang dalam keadaan. Dari itu dipelajari, sangat banyak tau pelajarannya, banyak sekali. Misalnya sampai antri 10.000, 20.000, 40.000 umpamanya ya. Itu mencerminkan betapa dunia medis modern kita sebenarnya tidak mampu mengatasi masalah. Sampai sebegitu banyak orang antri kepada seorang anak kecil. Jadi sebenarnya yang terjadi juga krisis kepercayaan kepada dunia medis. Dan dunia medis memang betul-betul sudah menjadi Tuhan yang tidak boleh dianggap salah sedikit pun. Padahal sesungguhnya ada sangat banyak pendekatan-pendekatan lain yang kita sebut alternatif atau dukun dan lain sebagainya, yang sebenarnya jangan dihakimi berdasarkan statusnya, tapi hakimilah secara metodologis. Kan begitu. Mau tanya juga? Ya silakan Mas, maju Mas. Saya mengenal banyak sekali pendekatan-pendekatan alternatif yang saya hitung secara rasional juga. Silakan Mas Ibrahim ya. Sebelum saya teruskan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mungkin agak sedikit panjang mungkin. Nama saya Ibrahim. Dan kalau ada pendekatan mengenai angka 9, di dalam Al-Quran ada juga pendekatan angka 7, ada pendekatan 19 dan lain sebagainya. Itu semua kita jangan jadikan fokus. Dia merupakan bagian dari mosaik metodologis, di mana kita bisa menemukan kesejatian yang sama melalui pintu yang berbeda-beda. Salah satu pintunya adalah 9 tadi. Gitu loh. Ya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rai, tinggal di Tenabang. Saya mau tanya Kak Nun, pertanyaan saya agak sedikit panjang, boleh nggak? Boleh kan ya? Allah wabarakatuh. Kalau di Jombang itu bukan Sultan Bolkiah tapi Cina. Cina ini judi, mabuk, kaya. Kita ini sholat, wiritan, miskin terus sampai bosan. Iya, sampai bosan. Sampai orang Jombang bikin jajan saking dendamnya sama Cina, karena dendam sama Tuhan tidak berani. Dendam sama Cina, terus mereka bikin jajan namanya bol Cino.
Nah itu berlangsung puluhan tahun, tidak Cinanya tidak berani, tapi ketika kemudian ada interfaith dialog, Gus Dur dekat sama Cina, sama Konghucu sebagainya, mulai muncul keberanian kultural dari teman-teman Cina. Akhirnya orang Cina juga tidak kalah kreatif, mereka bikin jajan counter culture namanya bolkaji. Wes pokoknya itu bol-bolan pokoknya. Oke, tapi saya kira sangat banyak faktornya. Memanage Brunei yang hanya satu kabupaten itu pasti jauh lebih mudah daripada memanage Indonesia yang terlalu luas, yang berasal dari ribuan kerajaan, yang sekarang saja secara resmi ada 162 kerajaan dengan bahasa yang bermacam-macam, dengan kelakuan yang bermacam-macam, dengan pulau yang terpencar-pencar. Sehingga sesungguhnya ketika kita awal bikin negara itu harus dihitung betul teknis manajemen kenegaraan kita. Dan saya kira kalau mau dilihat, Indonesia ini memang sudah salah sejak awalnya. Gini, tapi inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi tidak boleh ada detik di mana kita kehilangan kepercayaan terhadap masa depan. Jadi pernah kita omongkan di KC bahwa Allah menjamin kalau kamu mengalami kesukaran, pada saat itu juga sudah ada kemudahan. Tinggal kamu cerdas apa tidak, kamu peka atau tidak. Kalau waktunya kamu pakai hanya untuk mengeluh dan mengutuk, maka kamu kehilangan momentum untuk menemukan kecerdasan terhadap kemudahan itu. Jadi kan bunyinya inna ma'al usri yusron, bukan inna ba'dal usri yusro. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tidak. Tapi bersamaan dengan kesulitan sudah ada kemudahan. Maka disebut ma'a bukan ba'da. Bahasa Arabnya begitu. Nah, kalau saya boleh, wah ini terpaksa menjawab sebagai ustadz sedikit ya. Soalnya bolgiah, mulane kan soalnya nek bolgiah ya tak dolekno bol Cina karo bol kaji kemang. Salah bolgiah. Nah, bolgiah denger ini terus dia jawab bolmu dewe ya. Orang Indonesia kok diajak bol-bolan ya seneng guys. Orang Indonesia santri itu, saya dulu pernah nyunatin anak santri itu, ada satu yang ngeyel. Disunat itu kan ada yang tenang aja, ada yang agak takut, ada yang takut, ada yang takut sekali. Dan yang takut sekali ini malah santri disunat itu. Jadi saking takutnya yang dia rasakan sakit itu bukan dia disunatnya, tapi traumanya dan depresinya itu sendiri yang terasa sakit. Jadi dia maki-maki Tuhan. Yang lainnya kan bismillah dia nek wanana Gusti Allah matane bayangin itu di desa saya ini Gusti Allah di mata-matakno ini ono lho arek kayak ngono iki. Wah, Masya Allah. Itu kalau kita tidak kaya kultur, tidak kaya bahasa, pasti kita kafir-kafirkan itu anak. Kan begitu kan. Tapi kita kaya, kita luas, kita bisa berpikir siksa.